Bab 5 berjudul merumuskan ulang rezim pangan, menyajikan sebuah upaya mendalam untuk memperluas cakrawala konseptual analisis rezim pangan. Ini bukan sekedar penelusuran kronologis terhadap berbagai momen dalam rezim pangan, seperti periode akumulasi atau transisi yang menyertainya. Lebih dari itu, bab ini menggunakan kerangka rezim pangan sebagai metode historis untuk menyikap hubungan-hubungan fundamental dan kontradiksi-kontradiksi krusial dalam sejarah politik kapital yang melintasi dimensi ruang dan waktu. Inti dari formulasi ulang ini terletak pada penempatan komoditas pangan bukan sebagai subjek statis, melainkan sebagai sebuah relasi dinamis yang terkait erat dengan berbagai dimensi global. Pada komoditas ini melekat simpul-simpul geopolitik, finansial, sosial, ekologis, dan nutrisi yang menjadi nyata pada titik-titik balik histori yang penting. Dengan demikian, bab ini menyediakan lensa yang kaya untuk memahami bagaimana sistem pangan global saat ini yang didominasi oleh rezim pangan korporat terbentuk, beroperasi, dan menghadapi perlawanan. 3 studi kasus tingkat kawasan, Asia Timur, Amerika Latin, dan Timur Tengah, menjadi fokus utama untuk membumikan analisis ini, menunjukkan bagaimana logika rezim pangan global termanifestasi dan direproduksi melalui pola relasi yang khas di setiap wilayah. Bagian 1, transformasi rezim pangan Asia Timur, Jepang, dan Tiongkok. Kawasan Asia Timur telah menjadi bagian integral dari evolusi rezim pangan global sejak pertengahan abad ke-20. Bab ini membagi dinamika regional ini menjadi 2 fase transisi, yang masing-masing berpusat pada negara importir raksasa, Jepang pada transisi pertama dan Tiongkok pada transisi kedua. A. Transisi pertama, Jepang sebagai simpul regional, 1950-an hingga 1980-an, pasca Perang Dunia II, Jepang dan Korea Selatan menjadi penerima utama bantuan pangan dari Amerika Serikat, menandai awal dari keterikatan regional pada rezim pangan. Jepang berfungsi sebagai simbol regional utama bagi Amerika Serikat, memfasilitasi transisi dari rezim pangan bilateral yang berpusat di Amerika Serikat menuju rezim pangan korporat yang kian multilateral. Rekonstruksi pasca perang di Jepang yang didukung oleh reformasi agraria skala besar mengarahkan kebijakan pertanian untuk mendukung industrialisasi. Strategi ini secara sistematis menggabungkan impor pangan terutama dari Amerika Serikat dan Asia Tenggara untuk melengkapi kebutuhan domestik. Keterbatasan sumber daya ekologis Jepang sejak awal mendorong strategi pencarian sumber daya dari luar negeri, sebuah pola yang berakar sejak wilayah persemakmuran Asia Timur Raya di era 1930-an. Pasca perang, strategi ini memperdalam ketergantungan pangan Jepang, di mana negara itu kini mengimpor separuh asupan kalorinya. Transformasi menu makan di Jepang terjadi dalam 3 fase penting. Fase gandum, pasca perang, melalui impor konvensional surplus biji-bijian Amerika Serikat, seperti diatur dalam Undang-Undang Keamanan Bersama Amerika Serikat Jepang 1954, konsumsi produk olahan gandum menguat, didukung oleh agrobisnis terkait. Akibatnya, konsumsi gandum membengkak, sementara konsumsi beras menyusut 30% dari tahun 1960 hingga 1983. Fase protein hewani ditandai dengan meluasnya konsumsi protein hewani didorong oleh liberalisasi perdagangan pada 1961. Produksi ternak domestik diintensifkan, tetapi sangat tergantung pada ledakan impor bahan pakan, jagung, dan kedelai oleh raksasa seperti Cargill dan Soga Sosa, pedagang raksasa Jepang. Fase diversifikasi global dipicu oleh embargo kedelai Amerika Serikat tahun 1973. Jepang meluncurkan strategi diversifikasi bahan pakan secara global. Strategi ini tidak hanya mengkonsolidasikan sumber daya alternatif seperti jagung dari Thailand, kedelai dari Brasil, tetapi juga menjadi tahap awal munculnya ekspor non-tradisional seperti daging, buah, sayur, dan makanan olahan. Ini menandai dimulainya transisi dari perdagangan bilateral menuju multilateralisme rezim pangan korporat. Bisnis peternakan intensif kemudian dipindahkan ke negara-negara berpendapatan menengah seperti Thailand, Taiwan, dan Meksiko sejak 1980-an. Menciptakan pabrik pengolahan daging
terdesentralisasi yang memasok pasar konsumen kelas menengah, termasuk Jepang. Thailand melalui investasi Jepang bertransformasi menjadi supermarketnya Asia dengan ekspor non-tradisional seperti singkong, udang, dan unggas. Pola ini mereproduksi rezim pangan secara umum dengan merintis strategi penyediaan bahan pangan secara global. B. Transisi kedua. Tiongkok sebagai kutub impor baru. Transisi Asia Timur kedua adalah kelanjutan langsung dari yang pertama, di mana Tiongkok muncul sebagai pengimpor pangan utama baru, menyumbang 9% impor pertanian dunia pada 2010. Peralihan paling dramatis sejak program reformasi dan keterbukaan 1978 adalah lonjakan impor kedelai, yang tarifnya dipangkas dari 114% menjadi 3% pada 2012. Reformasi ekonomi Tiongkok memicu peningkatan kelas menengah dan fenomena dagingisasi. Daging babi menggeser sapi dan ayam sebagai yang paling banyak dikonsumsi di dunia pada 1979. Untuk mendukung industri ternak ini, Tiongkok mengubah kedelai dari tanaman pangan menjadi tanaman industri, mengorbankan produsen domestik demi kedelai impor yang lebih murah. Impor kedelai Tiongkok membengkak 10 kali lipat pada dekade pertama abad 21, menyumbang 59% pasar kedelai dunia pada 2011 sampai 2012. Pola ini menghasilkan kontradiksi baru dalam konsep keamanan pangan Tiongkok. Secara historis berakar pada revolusi. Komitmen terhadap swasembada domestik tetap ada, namun definisi keamanan biji-bijian telah digeser untuk mengakomodasi peningkatan impor kedelai dan jagung. Hal ini menciptakan pemilahan menu antar kelas, daging untuk elit, konsumen urban, dan biji-bijian untuk orang kebanyakan. Lebih lanjut, Tiongkok menerapkan strategi menuju global sejak 2008. Memprioritaskan investasi pertanian dan akuisisi lahan di luar negeri disebut land grabbing, menjadikannya investor pertanian luar negeri terbesar ketiga. Secara global, Tiongkok mereplikasi pola konsumsi berbasis kelas negara-negara pusat. Namun, restrukturisasi Tiongkok bersifat multipusat dan didorong oleh akumulasi agrobisnis melalui hubungan selatan-selatan. Rantai kedelai-kedelai sebagai rangkaian perakitan protein global tetap dikendalikan oleh korporasi transnasional, terutama 4 pedagang biji-bijian besar, ABCD, ADM, Bunge, Cargill, Dreyfus, yang menata pergerakan kedelai dari Brasil dan Argentina ke Tiongkok. Bagian 2. Kontradiksi rezim pangan neoliberal di Amerika Latin. Amerika Latin menjadi studi kasus penting untuk menganalisis rezim pangan neoliberal yang berpusat pada peran negara dalam menerapkan prinsip-prinsip pasar. A. Peran negara dan bioteknologi untuk ekspor. Dalam konteks neoliberal, negara menjadi pusat dari rezim pangan. Analisis menunjukkan bahwa penggunaan bioteknologi pertanian dan komunitas transgenik di Amerika Latin diarahkan utamanya untuk ekspor, bukan untuk pemenuhan pangan rakyat domestik. Sektor publik, negara dan lembaga penelitian menyokong pengembangan bioteknologi, tetapi pelaksanaannya diatur oleh perusahaan agrobisnis di bawah aturan WTO dan protokol HKI. Dengan kata lain, negara menerapkan rezim akumulasi model swasta yang tujuannya bukan produksi nilai guna bagi konsumen manusia, melainkan meraup laba dari pakan dan bahan bakar nabati untuk keuntungan korporasi dan petani bermodal besar. Kasus Argentina menjadi contoh nyata. Melalui proyek ekspor pangan non-tradisional, pemerintah disubsidi oleh lembaga keuangan internasional untuk investasi bioteknologi. Persetujuan benih kedelai Roundup Ready Monsanto pada 1996 memicu ekspansi monokultur kedelai transgenik yang pesat, dengan Tiongkok sebagai tujuan ekspor utama. Monokultur ini menyumbang 70% pendapatan pertanian Argentina, tetapi membawa dampak sosial dan ekologis yang parah. Pengurangan populasi pedesaan, deforestasi, degradasi hutan dan tanah, dan peningkatan penggunaan input kimiawi yang merusak kesehatan masyarakat secara tegas. Kultur kedelai transgenik ini merongrong keamanan pangan dalam negeri. B. Perlawanan dan antagonisme nilai ekologis versus harga pasar. Model rezim pangan neoliberal memicu perlawanan lokal yang meluas.
Dokumentasi menunjukkan beragam bentuk perlawanan terhadap tanaman transgenik, seperti gerakan petani yang berhasil melawan jagung transgenik di Guatemala dan protes terhadap ketergantungan Monsanto di Brasil. Via Campesiana muncul sebagai inti perlawanan terhadap rezim pangan korporat. Di Meksiko, kontradiksi utama rezim pangan korporat terwujud dalam pertarungan antara jagung dan jagung lokal. Jagung melambangkan upaya komoditasi pangan, kendali korporasi, dan ekonomi jagung neoliberal yang bersifat ekstraktif. Praktek rezim jagung neoliberal di Meksiko terbentuk melalui NAFTA, berpusat pada impor jagung kuning dan ekspor tenaga kerja. Jagung impor ini digunakan untuk industrialisasi tepung tortilla dan tepung jagung, atau pangan dari antah barantah, mengikis swasembada jagung lokal untuk konsumsi domestik. Jagung lokal melambangkan praktek pertanian dan pangan berdasarkan pengetahuan praktis, tradisi kuliner, dan ekonomi lokal, yang berjuang untuk melestarikan keanekaragaman dan reproduksi sosial alamiah. Kontradiksi yang terus berlangsung ini antara jagung dan jagung lokal adalah metafora efektif untuk menggambarkan suatu era di mana harga pasar tidak memenuhi nilai ekologis. Ketegangan ini menjadi pertarungan untuk memenangkan logika reproduksi sosio-alamiah dalam peradaban manusia. Masa depan perlindungan jagung lokal bergantung pada regulasi impor transgenik dan yang lebih penting pada praktek-praktek penghidupan orang pedesaan Meksiko yang relasi produksi dan reproduksinya berdampak pada keanekaragaman jagung lokal. Bagian 3. Ketergantungan dan strategi rezim pangan di Timur Tengah. Timur Tengah, serupa dengan kawasan lain, mengalami kemerosotan swasembada pangan yang signifikan dengan negara-negara Arab bergantung pada impor untuk sekitar 60% kebutuhan pangan mereka dan menjadi importir biji-bijian terbesar di dunia. A. Ketergantungan historis dan ancaman senjata pangan. Ketergantungan ini berakar pada sejarah regional, mulai dari integrasi ke dalam pasar dunia melalui tanaman ekspor kolonial di masa Kesultanan Ottoman, hingga proyek pembangunan pasca Perang Dunia II yang ditandai oleh reformasi pertanian yang gagal dan impor pangan untuk mencukupi kebutuhan buruh di perkotaan. Di bawah rezim pangan Amerika Serikat, Mesir menjadi importir pangan per kapita terbesar di dunia antara 1958 dan 1965. Kemudian, impor biji-bijian Mesir bergeser didominasi oleh badan pakan untuk memasuk industri peternakan bagi konsumen kaya, didukung subsidi besar-besaran dari USAID. Ketergantungan pangan ini telah menjadi situasi yang menentukan bagi kawasan Timur Tengah. Meskipun pendapatan minyak bumi pada 1970-an membiayai impor, ancaman Amerika Serikat untuk menggunakan senjata pangan pada 1960-an terhadap Mesir karena konflik dengan Israel dan 1970-an selama boikot minyak Arab menjadi pengingat serius untuk mengatasi masalah ketergantungan. Kegagalan proyek kemandirian seperti Sudan sebagai lumbung pangan Arab memicu upaya diversifikasi oleh negara-negara Teluk, khususnya Arab Saudi. B. Respon negara rentenir minyak, akuisisi lahan global. Para penguasa Saudi pada 1980-an menolak tawaran surplus biji-bijian dari Amerika Serikat, memilih untuk menggunakan program gandum domestik sebagai sarana pembagian hasil minyak bumi yang menguntungkan kroni-kroni tertentu. Namun, pada akhir dekade berikutnya, Arab Saudi mengurangi budidaya gandum domestik di padang pasir karena alasan ekologis, khususnya isu air. Hal ini memicu pola baru penguasaan lahan di luar negeri untuk produksi pangan. Negara-negara Timur Tengah berada di pusaran rezim pangan global yang berubah, di mana ketersediaan surplus global dan pendapatan domestik untuk membayar impor adalah dua hal krusial bagi mereka. Prakarsa Raja Abdullah untuk investasi pertanian Arab Saudi di luar negeri diluncurkan 2008. Secara terbuka diarahkan untuk menyokong investasi tanah di luar negeri guna memproduksi komoditas strategis, padi, gandum, jagung, gula, pakan. Prakarsa ini memungkinkan peralihan pemanfaatan renten minyak bumi dari investasi pertanian domestik ke produksi di luar negeri, seringkali dengan dukungan dana negara.
Akuisisi lahan skala besar di luar negeri oleh negara-negara Teluk kini sepenuhnya fokus menangani penyediaan pangan dan akses atas air, terutama karena melemahnya advokasi hak-hak negara importir pangan di forum multilateral. Sementara itu, solusi lain juga muncul seperti rencana induk Qatar yang menargetkan produksi 70% pangan domestik melalui hidroponik dan desalinasi, serta menciptakan ceruk impor pertanian bernilai tinggi oleh negara-negara dengan keterbatasan sumber daya seperti Lebanon, Yordania, dan Mesir yang mengimbangi ketergantungan pangan. Iran, karena sejarah isolasi geopolitik, justru memiliki kemandirian pangan yang cukup. Kesimpulan, rezim pangan sebagai peta kontradiksi kapital. Bab 5 berhasil menciptakan tujuan dalam merumuskan ulang konsep rezim pangan. Konsep ini kini diposisikan sebagai metode historis yang kaya, yang mampu membedah proses lokal, nasional, regional, dan global yang didorong oleh dinamika rezim pangan. Dinamika yang cenderung bersifat kontradiktif. Dari Asia Timur yang bertransisi dari bantuan bilateral ke dominasi korporat melalui dagingisasi dan investasi global, hingga Amerika Latin yang menghadapi dilema ekologis dan sosial akibat bioteknologi untuk ekspor. Timur Tengah yang merespon ancaman keamanan pangan dengan strategi akuisisi lahan global. Semua menunjukkan perwujudan rezim pangan dalam ruang politik, kelembagaan, dan material yang berbeda. Kontradiksi utama yang menggarisbawahi seluruh bab ini adalah ketegangan antara logika akumulasi kapital agrobisnis dan logika reproduksi sosio-alamiah peradaban manusia. Pergulatan antara jagung komoditas dan jagung lokal yang melestarikan hidup di Meksiko adalah metafora paling tajam untuk pertarungan yang mendefinisikan era rezim pangan korporat saat ini. Dengan fokus pada komoditas sebagai relasi yang melekat pada geopolitik, sosial, dan ekologi, bab ini membuka jalan bagi pemahaman yang lebih komprehensif mengenai perjuangan pangan di seluruh dunia.